Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai Islam dan perkembangan budaya Islam atau keilmuan di era dinasti Abbasiyah. Nah, sebelum membahas lebih lanjut mengenai materi ini, yaitu mengenai keislaman atau keilmuan, sebelumnya izinkan saya menjelaskan apa itu Bani Abbasiyah. Oke, seperti yang kita ketahui, Bani Abbasiyah merupakan salah satu kekhalifahan Islam setelah runtuhnya Bani Umayyah. Nah, pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah dikenal sebagai The Golden Age of Islam, yang artinya masa keemasan dan kejayaan Islam. Oke. Nah, di periode ini menandai perkembangan Islam yang sangat pesat di dalam berbagai bidang, terutama itu di bidang ilmu pengetahuan atau keilmuan. Nah, tentu saja dengan Bani Abbasiyah ini, Islam menjadi salah satu agama yang dimana mengembangkan suatu bidang keilmuan yang sangat pesat di masa itu. Oke. Selanjutnya adalah berdirinya dinasti Abbasiyah. Nah, sebelum membahas lebih lanjut mengenai keilmuan, di sini saya menjelaskan sedikit mengenai berdirinya dinasti Abbasiyah. Nah, yang pertama, dinasti Abbasiyah terdiri sekitar tahun 132 sampai 556 Hijriah atau 750 sampai 1258 Masehi. Selanjutnya, kekhalifahan pertama Bani Abbasiyah adalah Abdul Ash-Shaffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Oke. Kemudian pemerintah Bani Abbasiyah terbagi menjadi 4 fase. Yang fase pertama adalah itu dimulai dari tahun 750 sampai 847 Masehi. Itu adalah fase yang pertama. Selanjutnya ada fase yang kedua, itu di tahun 847 sampai 932 Masehi. Nah, yang terakhir, fase ketiga, itu dari tahun 944 sampai 1075 Masehi. Kemudian fase keempat itu dari tahun 1075 sampai 1258 Masehi. Nah, itu tadi penjelasan mengenai Abbasiyah, juga awal berdirinya atau rentetan tahun berdirinya dinasti Abbasiyah. Oke. Kemudian materi selanjutnya yang akan dibahas oleh rekan saya. Kita kembali lagi pada poin ketiga, yaitu pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, pengembangan ilmu pengetahuan ditandai dengan adanya penerjemahan. Kenapa sih harus ada penerjemahan? Karena pada masyarakat masa itu tidak bisa membaca dan memahami buku yang menggunakan bahasa asing, sehingga para khalifah berpikir gimana sih caranya agar masyarakat dapat memahami. Itu terbitlah menerjemahkan menggunakan bahasa Arab. Nah, buku yang diterjemahkan contohnya yaitu kitab Yunani kuno dan juga Persia. Kenapa sih harus buku Yunani kuno? Nah, dikarenakan banyaknya di kitab Yunani kuno itu ilmu-ilmu hampir semuanya ada di situ. Contoh kedokteran, filsafat, geografis, matematika, dan juga biologi. Itu terdapat semua di situ. Maka diterjemahkan. Nah, pada zaman masa itu wilayah Abbasiyah memperluas wilayahnya dikarenakan masyarakat sudah berpikir
sehingga bisa memperluas. Bukan hanya dalam bidang adanya penerjemah saja, akan tetapi ada juga Baitul Hikmah. Apa sih Baitul Hikmah? Semodel perpustakaan lah. Nah, di perpustakaan itu, di Baitul Hikmah itu adanya buku-buku yang bisa dibaca, kumpulan puisi, dan juga bisa meningkatkan kita untuk memahami lagi. Nah, kita lanjut kepada poin keempat, yaitu akal akli, ilmu akli. Nah, ilmu akli itu adanya kedokteran. Nah, ilmu kedokteran itu di Bani Abbasiyah itu diperkembangkan. Gimana sih caranya agar kita terhindar dari menyembuhkan wabah penyakit? Nah, dikembangkan oleh Ibnu Sina. Sedangkan ilmu fikih itu ada 4, Imam Hanafi, Imam Hambali, dan Imam Syafi'i, dan juga Imam dan Maliki. Nah, sedangkan ilmu geografis itu dikembangkan oleh Al-Mashhud dan Imam ilmu kimia itu Al-Jabir, dan filsafat itu oleh geografis adalah Al-Mashhud. Nah, sekarang bagian poin keempat, yaitu kemunduran Bani Abbasiyah. Kenapa sih bisa ada kemunduran? Karena banyaknya konflik-konflik di dalam internal maupun eksternal. Nah, di sini dimulai dari banyaknya khalifah bermewah-mewahan, dikarenakan banyaknya masyarakat yang terlantar, kekurangan dan kelaparan. Terus kurangnya khalifah berhati jihad, membela kebenaran dan di jalan Allah. Dan konflik karena kekuasaan. Nah, pada zaman Abbasiyah itu banyaknya memperebutkan kekuasaan, inginnya jabatan, sehingga mengakibatkan perpecahan. Konflik dalam agama juga terjadi, dan juga Turki dan Persia itu mulai menyerang kepada Bani Abbasiyah untuk memisahkan diri, sehingga pemisahan pun terjadi, dan mulai dari situ penurunan dan terus penurunan sehingga Abbasiyah menjadi runtuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang lanjut ke faktor-faktor penyebab runtuhnya dinasti Abbasiyah. Ini terbagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal terlebih dahulu. Poin pertama yaitu lemahnya jiwa patriotisme dan jiwa jihad. Dalam sejarah Islam, kita mengenal banyak sahabat Nabi yang tidak diragukan lagi semangat patriotismenya. Contohnya seperti Hamzah, paman Nabi, syuhada dan yang lainnya. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa semangat patriotisme sangat berperan penting untuk kemajuan dan berkembangan umat muslim, apalagi jiwa jihad, ya, itu sangat penting dan sangat berpengaruh besar lah. Poin yang kedua yaitu
Poin yang kedua yaitu kemerosotan ekonomi. Pada periode pertama, pemerintahan Bani Abbas termasuk pemerintahan yang kaya. Perekonomian masyarakat sangat maju, terutama di bagian pertanian, perdagangan, dan industri. Namun, perekonomian Abbasiyah mulai mundur setelah memasuki masa kemunduran politik. Pendapatan negara menjadi menurun karena semakin sempitnya wilayah kekuasaan serta banyaknya kerusakan yang mengganggu perekonomian rakyat. Sementara itu, pengeluaran membengkak karena kehidupan para khalifah dan pejabat semakin mewah serta para pejabat melakukan korupsi. Kondisi politik yang tidak stabil menyebabkan perekonomian negara menjadi morat-marit. Demikian pula kondisi ekonomi yang buruk yang justru memperlamah kekuatan politik dinasti Abbasiyah ini. Poin yang ketiga yaitu hilangnya amanah dan kepercayaan para khalifah. Nah, sekarang kita lanjut ke faktor eksternal. Faktor eksternal poin pertama yaitu perang salib. Kekalahan tentara Romawi telah menanamkan benih permusuhan dan kebencian orang-orang Kristen terhadap umat Islam. Kebencian tersebut bertambah setelah dinasti Saljuk yang menguasai Baitul Maqdis menerapkan beberapa peraturan yang dirasakan sangat menyulitkan orang-orang Kristen yang ingin berziarah ke sana. Karena itulah pada tahun 1095 Masehi, Paus Urbanus II menyerukan kepada umat Kristen Eropa untuk melakukan perang suci yaitu perang salib. Nah, disitulah itu juga memicu keruntuhan dinasti Abbasiyah. Poin yang kedua yaitu serangan Mongol ke negeri Muslim. Orang Mongol merupakan bangsa yang berasal dari Asia, Asia Tengah. Sebuah kawasan terjauh di Cina terdiri dari kabilah-kabilah yang disatukan oleh Genghis Khan. Sebagai awal penghancuran Baghdad dan Khilafah Islam, tentara Mongol mulai menguasai negara Asia Tengah, Khurasan, dan Persia. Mereka berhasil menaklukkan negeri Khawarizmi dan menguasai Asia Kecil. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang dimana telah menjelaskan tentang materi yang tadi. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan sedikit mengenai ilmu nakli. Nah, di dalamnya itu ada beberapa aspek. Yang pertama itu ada ilmu kalam, ilmu hadis, dan lain-lain. Oke, sebelum membahas lebih lanjut, pasti itu ilmu nakli. Nah, dari yang saya baca, ilmu nakli adalah ilmu yang bersumber dari Al-Quran atau hadis, dan juga merupakan salah satu sumber utama dari ajaran Islam. Ya bisa kita sebut ilmu nakli ini adalah ilmu yang paling penting, karena yang dimana ilmu nakli ini bersumber langsung pada Al-Quran, yang dimana Al-Quran itu adalah kalamullah, ya. Itu adalah kita istilahkan perkataan Allah, yang dimana sangat akurat, dan juga hadis, yang dimana hadis juga tidak kalah pentingnya. Oke. Apa itu ilmu nakli? Nah, tadi yang telah dijelaskan, ilmu nakli adalah ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Oke, menurut Al-Alamah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, ilmu nakli adalah ilmu yang transformasikan atau diajarkan dan cenderung bersandar pada informasi dari orang yang diutus untuk menyampaikan. Nah, dalam Islam itu sendiri, dalil nakli merupakan bukti atau alasan yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis untuk menjelaskan, mendukung, dan juga menguatkan suatu hukum atau ajaran atau tindakan. Nah, dalil nakli ini sangat dihormati dan diakui oleh umat Muslim, yang dimana sebagai panduan
utama dalam memahami hukum atau ajaran Islam. Oke. Di sini contohnya dari akhirnya Al-Quran dan hadis. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Oke, ilmu nahwi itu dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ilmu fikih. Ya, tokoh-tokoh besar dalam ilmu fikih itu seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Nah, oke. Ilmu fikih adalah cabang ilmu yang membahas hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Pada masa Abbasiyah, fikih berkembang pesat terutama melalui kontribusi 4 imam besar yang mendirikan madhab utama. Seperti yang kita tahu sekarang, itu ada Imam Abu Hanifah, pendiri madhab Hanafi, kemudian Imam Malik, pendiri mazhab Maliki. Selanjutnya Imam Syafi'i, pendiri mazhab Syafi'i. Yang terakhir adalah Imam Ahmad bin Hambal, pendiri mazhab Hambali. Nah, yang dimana ilmu fikih ini sangat berpengaruh sekali pada masa itu, yang dimana membuat perkembangan ilmu pengetahuan Islam terutama sangat maju dan disegani kan menyebar luas hampir ke seluruh penjuru dunia. Oke, selanjutnya ilmu tafsir. Ilmu tafsir adalah ilmu yang bertujuan untuk menjelaskan makna dan kandungan Al-Quran. Pada masa ini atau masa sekarang, ilmu tafsir berkembang melalui 2 metode utama. Ya, yang pertama tafsir bil masyhur adalah tafsir berdasarkan riwayat, penggunaan penjelasan dari Rasulullah, para sahabat, atau para tabi'in. Yang kedua, tafsir bin ra'yi, yaitu tafsir yang menggunakan pendekatan akal atau rasional, ya, yang didasarkan pada pemahaman mendalam terhadap Al-Quran dan hadis. Oke, seperti di penelitian lagi mungkin ya. Oke, selanjutnya itu ada ilmu hadis. Ya. Ilmu hadis itu membahas tentang periwayatan dan pemahaman hadis Nabi Muhammad SAW. Pada masa Abbasiyah, para ulama menyusun karya monumental yang menjadi rujukan utama hingga saat ini. Seperti Imam Bukhari, penulis kitab Sholihin Bukhari, koleksi hadis yang dianggap paling autentik atau berpengaruh sampai saat ini. Dan selanjutnya Imam Muslim, yaitu penulis kitab Sahih Muslim. Selanjutnya Ibnu Majah, Abu Daud, Nasa'i, dan Tirmidzi. Mereka adalah penyusun kitab hadis yang termasuk dalam kumpulan Kutubus Sittah atau 6 hadis utama, ya, yang dimana hadis-hadis yang beliau tulis merupakan hadis yang bisa dikatakan baik dan bisa dijadikan sebagai rujukan dalam pengamalannya. Kayak yang terakhir itu ada ilmu kalam. Apa sih itu ilmu kalam? Ilmu kalam adalah cabang ilmu yang membahas teologi Islam seperti sifat-sifat Allah, takdir, dan iman. Ada beberapa tokoh besar yang muncul pada masa Abbasiyah untuk perkembangan ilmu kalam ini. Yang pertama itu ada Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Beliau adalah 2 aliran teologi utama dalam Islam Sunni pada masa itu. Kemudian ada Wasil bin Atta. Beliau pendiri aliran Mu'tazilah yang menekankan rasionalitas dalam memahami agama. Kemudian Abu Huzail Al-Alaf dan Al-Jubai. Mereka tokoh-tokoh penting dalam pengembangan teologi rasional. Oke.
ilmu-ilmu lain yang berkembang pada masa Abbasiyah. Yang pertama ada ilmu qiraah atau ilmu pembacaan Al-Quran, ya, yang sering kita lihat juga dengar pada masa sekarang. Qiraah pembacaan Al-Quran atau nada yang dilantunkan oleh pembaca Al-Quran, ya, untuk memperindah bacaan Al-Quran dan juga ya dan lainnya. Oke. Nah, itu tadi ilmu qiraah. Kemudian yang kedua itu ilmu tasawuf, yang dimana perkembangan pemahaman spiritual Islam seringkali membangun filsafat dengan ajaran Islam, ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada pembahasan kali ini. Yang selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, pada kesimpulannya, dinasti Abbasiyah menandai era kejayaan Islam, terutama dalam perkembangan ilmu pengetahuan yang tadi saya jelaskan. Begitu banyak ilmu pengetahuan yang berkembang pada zaman ini. Kejayaan ini ditopang oleh lembaga Baitul Hikmah, penerjemah buku-buku dan para ilmuwan-ilmuwan yang menghasilkan karya-karya penting. Namun, kelemahan internal dan ancaman eksternal menyebabkan kemunduran dan kehancuran dinasti Abbasiyah. Walaupun masa pemerintahnya berakhir, warisan ilmu pengetahuan yang diturunkan oleh Bani Abbasiyah terus berdampak hingga saat ini, hingga dirasakan oleh kita-kita dan sangat bermanfaat bagi kita. Segitu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.